Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Filkada Manjusron Bunga dengan NIM H0812311036 dari kelompok 1. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dan optimasi portofolio saham menggunakan model indeks tunggal dan indeks sharp trainer. Kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan kali ini membahas mengenai model indeks tunggal, indeks sharp, dan indeks trainer. Dalam pendahuluan, latar belakang. Investasi memainkan peran penting dalam pengelolaan aset keuangan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan keputusan investasi yang tepat bergantung pada analisis sekuritas dan portofolio. Model indeks tunggal membentuk portofolio optimal, sementara indeks sharp dan trainer digunakan untuk mengevaluasi kinerjanya. Penelitian ini fokus pada kinerja portofolio 42 saham LQ45 dari Desember 2022 hingga Desember 2023. Adapun tujuan kami yaitu untuk mengidentifikasi saham-saham dalam indeks LQ45 yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode model indeks tunggal. Yang kedua ada untuk memahami langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kinerja portofolio menggunakan model indeks sharp dan indeks trainer. Ada pembatasan masalah yaitu pembatasan pada saham LQ45. Yang kedua ada periode dari Desember 2022 hingga Desember 2023. Yang ketiga ada penggunaan model indeks tunggal. Yang keempat ada evaluasi kinerja dengan indeks sharp dan trainer. Kita masuk dalam pembahasan. Nah, portofolio optimal. Apa sih portofolio optimal itu sebenarnya? Portofolio optimal adalah alat penting dalam manajemen portofolio untuk memaksimalkan hasil investasi sesuai dengan toleransi risiko investor. Nah, dalam pembentukan portofolio optimal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama diversifikasi, yang kedua efisiensi portofolio, yang ketiga trade-off risiko dan return, yang keempat return ekspektasi, yang kelima tingkat pengembalian bebas risiko. Yang pertama adalah menghitung return saham individual atau return realisasi. Nah, return suatu saham menunjukkan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi saham selama periode tertentu. Adapun rumusnya yaitu harga pada periode T dikurang harga pada periode sebelumnya dibagi harga pada periode sebelumnya. Yang kedua adalah menghitung ekspektasi return saham dengan menggunakan indeks tunggal. Nah, ini menunjukkan seberapa besar rata-rata keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut berdasarkan return historinya. Adapun rumusnya yang menunjukkan bahwa jumlah dari return realisasi saham individual dibagi jumlah realisasi saham individual. Berikut adalah tabel yang menunjukkan return saham dan ekspektasi saham atau expected return. Nah, pada tabel menunjukkan bahwa saham Barito Pacific atau BRPT memiliki nilai return tertinggi sebesar 0,05948609, yang artinya investor memperkirakan saham BRPT memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang tinggi di masa depan. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa ini belum memasukkan risiko pasar yang ada. Kita masuk ke dalam menghitung return market atau return pasar. Nah, return pasar ini adalah tingkat keuntungan atau kerugian keseluruhan pasar yang diukur melalui indeks pasar yang mencerminkan kinerja sekumpulan saham. Adapun rumusnya yaitu indeks pasar periode pengamatan dikurang indeks pasar pada periode sebelumnya dibagi indeks pasar pada periode sebelumnya. Begitu expected return market. Nah, expected return market ini mencerminkan seberapa besar keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor dari berinvestasi di pasar secara keseluruhan. Adapun rumusnya yaitu jumlah return market dibagi jumlah periode, sehingga menghasilkan 0,05289891. Menghitung alfa dan beta dari masing-masing saham. Nah, nilai alfa dipakai untuk mengukur kinerja portofolio saham dibandingkan dengan harapan dari pasar. Jadi, kalau alfanya menunjukkan seberapa bagus atau buruk suatu portofolio, memberikan hasil dibandingkan sama ekspektasi pasar. Nah,
Kalau alfanya positif, berarti portofolio kami tuh lebih baik dari yang diharapkan pasar. Kemudian ada beta, yang dimana beta ini adalah risiko sistematis. Ini membantu investor memahami seberapa besar pengaruh pergerakan pasar terhadap kinerja saham individual, sehingga mereka bisa menilai risiko dan potensi return lebih akurat. Adapun rumus alfa, yaitu seperti ini, dan yang beta seperti ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan risiko sistematis atau beta. Dan pada tabel itu menunjukkan bahwa saham Bank Jago atau Arto memiliki beta tertinggi sebesar 5,8576 yang menunjukkan bahwa sensitivitas tinggi terhadap pergerakan pasar. Sebaliknya, saham ACES memiliki beta terendah sebesar minus 3,1033 yang menunjukkan sensitivitas rendah dan cenderung bergerak lebih stabil dibandingkan pasar. Berikut adalah alfa, yang dimana pada tabel menunjukkan bahwa dari 42 saham yang ada, hanya 22 yang memiliki alfa negatif dan 20 memiliki alfa positif. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa alfa positif itu berarti portofolionya itu lebih baik dari yang diharapkan pasar. Sedangkan kalau negatifnya itu berarti di bawah harapan dan itu tidak memberikan keuntungan sebanyak yang pasar harapkan. Berikut adalah variansi saham individu dan variansi market. Nah, variansi return individual mengukur volatilitas atau risiko dari return setiap saham. Nah, kemudian ada variansi return pasar, mencerminkan volatilitas pasar secara keseluruhan yang sama untuk semua saham sebagai ukuran risiko sistematis. Ini merupakan rumus variansi market dan ini merupakan variansi saham individu. Kemudian ada menghitung variansi kesalahan residual. Nah, semakin kecil variansi kesalahan residual, semakin baik model dalam memprediksi return saham. Berikut adalah rumus variansi kesalahan residual. Berikut adalah tabel-tabel yang menunjukkan return saham individu, return saham pasar, dan return saham kesalahan. Nah, pada tabel, nilai variansi saham individu terkecil adalah saham BBCA, yang dimana nilainya itu 0,00507723 dan nilai variansi individu terbesar adalah sebesar 0,117098801 pada saham Arto. Nilai variance market konstan untuk semua saham, yaitu sebesar 0,005943. Sedangkan untuk variansi residual, nilai terkecil ada pada saham BBCA sebesar 0,0044118786 dan nilai terbesar ada pada saham Arto sebesar 0,06666973. Kemudian ada menghitung excess return saham atau ER dan excess return to beta ERB. Nah, excess return digunakan untuk mengukur seberapa besar return yang bisa didapatkan dari aset bebas risiko. Nah, berikut adalah rumusnya, yaitu return realisasi saham individual dikurang risk free. Yang kedua ada ERB atau excess return to beta, yang dimana ini digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu investasi dalam menghasilkan keuntungan tambahan dibandingkan dengan risiko yang diambil. Berikut ada rumusnya, ekspektasi excess return individual dibagi beta saham individual. Berikut adalah tabel 42 saham. Nah, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa saham yang memiliki nilai RB terbesar adalah saham Calbee Farm dengan nilai sebesar 0,279650443, sedangkan RB dengan nilai yang terkecil adalah saham perusahaan gas
dengan nilai 0,114766079. Kemudian adalah menghitung nilai AI dan BI. Nah, apa sih AI itu? Nah, AI ini membantu investor untuk melihat seberapa baik performa saham dalam memberikan return tambahan. Adapun rumusnya seperti ini, dan BI ini menunjukkan seberapa besar risiko sistematis yang dimiliki oleh sekuritas tersebut. Nah, untuk keduanya ini digunakan untuk menghitung CI-nya nanti. Nah, yang kemudian adalah menentukan cut-off rate atau CI. Nah, cut-off CI ini digunakan untuk menentukan nilai unique cut-off point, yang dimana nilai CI yang tinggi menunjukkan bahwa sekuritas tersebut memberikan return yang baik dibandingkan dengan resikonya. Oleh karena itu, investor bisa menggunakan nilai ini untuk membentuk portofolio optimal yang mengutamakan aset dengan nilai CI tertinggi. Nilai CI yang mempunyai nilai optimal yaitu C bintang. Nilai C bintang merupakan nilai CI terbesar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa nilai CI yang tinggi itu menunjukkan memberikan return yang baik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan AI, BI, CI, dan C bintang. Nah, kenapa C bintangnya itu sama semua? Kita akan melihatnya pada pembahasan tabel setelah ini. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa saham yang memiliki nilai CI terbesar adalah saham Jasa Marga, yaitu sebesar 0,0082268 sedangkan CI dengan nilai yang terkecil adalah saham Pale Indonesia dengan nilai minus 0,00603669. Nah, karena yang tertinggi adalah 0,00682271, itulah yang menjadi cut off point atau C bintang untuk membentuk saham optimal. Selanjutnya adalah menentukan kandidat saham yang dapat membentuk portofolio optimal. Penentuan kandidat saham yang dapat menentukan portofolio optimal adalah dengan membandingkan nilai RB dan C bintang. Saham yang dapat dibentuk menjadi portofolio optimal adalah saham yang memenuhi syarat, yaitu ERB lebih dari sama dengan C bintang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai ERB dan C bintangnya. Di sini ada GOTO, MENS, BRPT, BMRI, BNI, BRIS, BBRI, JSMR, BBCA, dan ICBP yang digarisbawahi bahwa ini adalah optimal, digarisbawahi merah, optimal. Nah, terdapat 10 saham yang memenuhi syarat menjadi kandidat saham yang dapat membentuk portofolio optimal. Nah, saham dengan nilai RB negatif tidak diambil sebagai kandidat karena dipengaruhi oleh nilai B negatif dan menunjukkan saham tersebut bergerak melawan arus pasar. Kemudian adalah menghitung nilai WI dan ZI. Oke, selanjutnya yaitu menghitung nilai WI dan ZI, mencari besarnya bagian yang disumbangkan sekuritas ke I untuk dapat membentuk portofolio. Berikut adalah rumusnya. Dan ini merupakan tabel yang menunjukkan
proporsi saham terbesar adalah saham Jasa Marga sebesar 48,43% dan proporsi saham terkecil adalah saham Goto atau Gojek, Tokopedia sebesar 0,22%. Perbedaan proporsi saham menunjukkan bahwa saham-saham tersebut memiliki tingkat likuiditas dan strategi pengelolaan risiko yang berbeda-beda. Nah, tujuan utama dalam menentukan proporsi saham adalah untuk mencapai keseimbangan antara return yang diinginkan dan risiko yang bisa diterima. Menghitung alfa, beta portofolio, dan variasi kesalahan residual saham optimal. Nah, beta portofolio ini mengukur sensitivitas return emiten terhadap pergerakan pasar. Berikut adalah rumusnya, WI dikali beta. Kemudian alfa portofolio menunjukkan kelebihan return yang dihasilkan oleh emiten dibandingkan dengan return pasar yang diharapkan. Rumusnya itu ada WI dikali alfa, kemudian ada variansi residual error atau kesalahan mencerminkan risiko unik atau spesifik dari emiten yang tidak dijelaskan oleh pergerakan pasar. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan alfa portofolio, beta portofolio, dan variance residual error. Yang dimana alfa portofolio menunjukkan kelebihan return emiten dibandingkan pasar, seperti Jasa Marga dengan alfa 0,01903106 dan Goto dengan 0,000284709. Nah, beta portofolio yaitu Bank Mandiri memiliki beta 2,2240369 dan Indofood atau CBP dengan 0,000660508. Sementara variance residual error mencerminkan risiko spesifik seperti Barito atau BRPT dengan 0,0012511916 dan BRI 0,00138873. Nah, menghitung return ekspektasi portofolio. Risiko expected return ini menunjukkan seberapa Selanjutnya ada menghitung return ekspektasi portofolio, dan di mana ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang kita harapkan yang bisa kita dapatkan dari portofolio investasi kita di masa depan. Berikut adalah rumusnya, yaitu alfa portofolio ditambah beta portofolio dikali ekspektasi return market. Yang kedua ada menghitung risiko portofolio. Risiko portofolio ini berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan nilai portofolio kita tidak sesuai dengan harapan atau expected return yang sudah kita hitung. Berikut adalah rumusnya, yaitu beta portofolio kuadrat dikali variance market kuadrat ditambah variance residual error kuadrat. Berikut adalah menghitung return ekspektasi portofolio. Nah, expected return adalah seberapa besar keuntungan yang kita harapkan bisa kita dapatkan dari portofolio investasi di masa depan. Berikut adalah rumusnya, dan menghitung risiko portofolio yaitu berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan nilai portofolio kita tidak sesuai yang sudah kita hitung. Berikut adalah rumusnya. Dan berikut adalah tabel yang menunjukkan ekspektasi risiko portofolio, ekspektasi return portofolio. Nah, pada tabel portofolio optimal yang dibentuk oleh beberapa saham, memperoleh nilai expected return portofolio sebesar 3,2698, sedangkan risiko portofolio yang kemungkinan akan diperoleh sekitar 0,3991%. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai index Sharpe. Nah, index Sharpe adalah metode untuk mengukur kinerja portofolio dengan menggunakan dua indikator,
utama, yaitu pengembalian yang diharapkan dan standar deviasi. Nah, berikut adalah rumusnya. Rata-rata return portofolio dikurang return bebas portofolio, yang dimana ini merupakan rumus pengembalian diharapkan atau ERP, dan dibagi standar deviasi portofolio. Kemudian ada index trainer. Nah, index trainer mengukur premi risiko portofolio, yaitu selisih antara pengembalian portofolio dan pengembalian bebas risiko dengan menggunakan beta untuk menunjukkan risiko sistematis. Index trainer ini memberitahu kita seberapa besar return yang dihasilkan portofolio yang dihasilkan setiap unit risiko yang kita ambil. Berikut adalah rumusnya, yaitu rata-rata return portofolio dikurang return bebas portofolio dibagi beta portofolio. Setelah menghitungnya, kita memperoleh perhitungan index Sharpe dan index trainer, yang dimana index Sharpe menghasilkan nilai sebesar 0,4408906009, dan hasil dari perhitungan index trainer menghasilkan nilai sebesar 0,0333979, dan dari kedua nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari metode Sharpe lebih tinggi dibandingkan metode trainer, yang menunjukkan bahwa metode Sharpe itu metode yang paling efektif dalam menilai kinerja portofolio. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian, saham-saham dalam indeks LQ45 yang masuk ke portofolio optimal dipilih berdasarkan excess return to beta RB yang harus lebih besar atau sama dengan cut-off point atau C bintang. Saham dengan RB negatif dikeluarkan karena dianggap bergerak berlawanan dengan pasar. Dari perhitungan saham LQ45 yang layak masuk portofolio optimal adalah Gotoh, NEDC, BRPT, BMRI, BBNI, BRIS, BBRI, JSMR, BBCA, dan ICBP. Proporsi terbesar terdapat pada saham JSMR, yaitu 48,43, diikuti BMRI 19,71%, dan yang terkecil adalah Gotoh 0,22%. Portofolio ini menghasilkan expected return portofolio sebesar 3,2698% dengan risiko 0,3391%, menunjukkan return yang tinggi dengan risiko terukur. Indeks Sharpe bernilai 0,009 dan indeks trainer sebesar 0,0334, mengindikasikan portofolio ini efisien dalam mengelola risiko dan menghasilkan return lebih tinggi dari aset bebas risiko. Nah, yang mau saya bahas adalah bahwa mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada mungkin sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih dan selamat sore.